Gue juga sempat kasak-kusuk nih, tanya sana, tanya sini gitu kan. Dan mereka bilang bahwa wah ini sebenarnya latar belakang persoalan ini itu adalah rebutan tambang. Ketua Umum PBNU itu menjabat sebagai direktur utama. Iya. Sementara Rais Am itu sebagai komisaris utama. Iya. Gitu. Oke. Kita perlu cermati juga, Ya. Kang, bahwa inilah pangkal persoalannya. Ya, ada dua pengusaha nih yang berminat untuk mengelola tambang yang menjadi konsesi NU di KPC, ya kan? Siapa mereka? Yang ini kan yang tadi deket sama menteri yang Iya. satunya. Yang sekarang berkerabat dengan yang lebih tinggi lagi. Siapa itu? Orang yang dekat dengan atau kerabatnya istana. Waduh. Kerabatnya Prabowo. Spill Cik. Ada kekhawatiran kalau PBNU ini bekerja sama dengan pengusaha awal tadi. Yang dekat dengan menteri tadi yang ya? dekat dengan menteri ini nggak akan mulus jalannya Iya, besok. Memang Kang, Ki, ini GGT ini. Apa itu? GGT. Gara-gara tambang. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gua Raymondus Rikang. Loh, ayo lanjut bos. Saya Francisca Kristirasana. Saya Egy Adiatama. Buat teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini ya. Jangan sebarkan dan baca konten bajakan karena ada hak ciptanya. Pemirsa, jurnalisme yang berkualitas tidak bisa terjadi tanpa dukungan Anda. Karena itu, Anda harus berlangganan Tempo Plus. Mantap kali. Oke, apa nih main? Kenapa sih soft spoken gitu? Mau jadi ini ya? Ini karena yang kita bahas nih, Ci. Ini orang gontok-gontokan. Oh, jadi harus dibahas dengan lembut. Karena Biar ini kita nggak terbawa ikut emosi gitu. ya, melibatkan organisasi agama yang besar. Iya. Waduh. Jadi biarkan Egy yang berbicara sendiri. Iya, kalau nanti kita dituduh provokator. Pak. Oke. Iya. Satu-satunya di sini ya. Oke, kita bicara soal konflik internal di pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU ya. Ya. Yang sebenarnya dinamikanya sudah berjalan sejak pekan lalu tuh, Ci. Gitu. Gua lagi ngedit gitu kan, tiba-tiba waduh ini dinamis nih kan. Dan sekarang kan perkembangan terakhir nih, Ci, kemarin ada surat edaran ya. Yang beredar di kalangan Nahdliyin dan juga kita dapat juga kan. Dan di surat itu Rais Surya memberhentikan Yahya Khalil Stakuf dari jabatan ketua umum. ya. Ci. Padahal menurut kubunya Yahya gitu kan, mereka mengatakan bahwa tidak semudah itu Ferguson. Ya kan? Ada mekanismenya. Iya, untuk menghentikan atau memecat lah ketua umum, ada mekanismenya seperti kata lu tadi. Nggak bisa saling pecat ya? Betul, salah satunya lewat muktamar atau muktamar luar biasa. Tidak bisa hanya sekedar, apalagi ini bilang sekedar surat edaran gitu. Iya. Ya karena mereka dipilih di muktamar ya. Seharusnya diberhentikan juga di muktamar gitu Ya, ya. tidak bisa dengan sekedar surat. Versinya kubunya ya. Apalagi tiba-tiba sekali ini prosesnya terkait Ya, alasannya ya, ya. ya. Alasan yang dipakai oleh Rais Surya untuk memberhentikan atau memecat Yahya Khalil Stakuf ada dua nih yang terungkap ya. Iya. Yang pertama adalah kedekatan Yahya dengan Israel begitu ya, komunitas Israel, maupun juga yang kedua adalah laporan keuangan organisasi yang dianggap tidak prudent karena sebenarnya di kubu Rais Surya ini, di mana di situ ada Rais Am, Iya. ya kan, dan ada Sekjen, ya, Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf. Di situ mereka melakukan audit. Ya, mereka menyewa kantor angkutan publik ya, Iya, untuk mengaudit laporan keuangan itu dan menemukan sejumlah transaksi pembukuan keuangan yang dianggap tidak prudent. Gitu. Walaupun sebetulnya auditnya juga belum selesai itu. Betul. Kang, ya. Mereka sebenarnya yang gue dengar juga adalah mereka ingin auditnya itu sampai mungkin 1 tahun terakhir gitu lah 1 tahun kira-kira. terakhir, ya. Sejak Yahya menjadi ketua umum PBNU 2021. 2021 dari Desember ya. Muktamar Lampung. Betul. Audit itu belum selesai dan baru yang beredar dan kita dapat itu adalah audit 2022. Nah ya Kang, salah satu yang juga ditemukan di audit itu adalah adanya dugaan TPPU gitu ya dalam beberapa rekening PBNU gitu ya.
tahun 2022 tadi, dan juga ada juga soal penggunaan dana untuk acara Religion Forum atau R20 yang bersamaan dengan G20 ya saat itu 2022 ya, yang dianggap belum dipertanggungjawabkan nih, makanya ini bermasalah katanya. Gue sambil bacain datanya nih Kang ya, biar lebih valid nih. Ya, nggak kira omon-omon. Iya, nah di sini disebutin salah satu hasil audit ini adalah penyimpangan dana R20 dari Rabitah Alam Islami ya. Iya. Di sini disebutin tim audit belum memperoleh dokumen atau bukti pertanggungjawaban penggunaan uang atau pengeluaran dana kegiatan yang dibukukan senilai 51,74 miliar. Waduh, Gede banget 51, ya sekitar 51 miliar ya. 51 miliar. Ada juga soal dana masuk sekitar 100 miliar yang diduga berasal dari mantan bendahara umum juga yang belum jelas nih juntrungannya seperti apa gitu. Ini yang kemudian dipermasalahkan oleh Rai Suriah ini gitu. Gimana pertanggungjawabannya? Karena dana itu keluar dalam bentuk transaksi sedikit-sedikit gitu. Ada yang belasan miliar, ada yang di bawah 10 miliar dan sebagainya. Alasan lain adalah kedekatan Yahya dengan Israel gitu kan. Sebenarnya alasan ini atau polemik ini sudah berkali-kali bergulir ya. Menyoal bagaimana Yahya yang punya jaringan, hubungan dan kedekatan dengan komunitas-komunitas Israel begitu. Yang terakhir adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Yahya mengundang Peter Berkowitz sebagai pembicara di kampus, ya kan? Dan banyak orang kemudian mempersoalkan kenapa sampai Peter Berkowitz yang punya rekam jejak kedekatan dengan Israel itu bisa datang ke Indonesia dan menjadi pembicara lagi. Gitu. Ini kan tentu bertentangan dengan sikap Indonesia dalam diplomasi luar negeri yang mendukung Palestina. Yang kita tahu Israel dalam beberapa tahun terakhir melakukan genosida di wilayah Gaza di Palestina. Itu. Nah Kang, sebetulnya Berkowitz ini juga menjadi salah satu pembicara di AKN, Akademi Kepemimpinan Nasional yang digelar oleh Nahdlatul Ulama, berbarengan momennya ketika dia juga menjadi pembicara di UI. Ini yang kemudian dimasalahkan oleh Rais Am dan orang-orang di PBNU, juga orang-orang di NU ya, karena pembicaranya itu ketika disisir, kok ini kubu Amerika semua, bahasanya begitu. Lalu dilihat siapa sih yang mengundang waktu itu, ternyata AKN itu yang mengundang narasumbernya adalah Holland Taylor, salah satu orang dekat juga Gus Yahya ya. Tapi khusus malah ya. Betul. Tapi gini, kita juga diskusi dan mau mewawancarai para pengurus dan orang-orang yang dekat dengan Yahya. Mereka bercerita bahwa setelah rame-rame undangan Berkowitz itu ada semacam forum lah yang digelar untuk tabayun. Kenapa nih sampai kemudian Berkowitz datang atau bisa hadir di Indonesia, dan itu atas undangan NU gitu. Di situ ada juga Rais Am ya. Rais Am juga ada rapat acara. Itu. Betul, membuka acara itu, dan menurut orang-orang di kubu Yahya, mereka mengatakan forum klarifikasi ini nggak ada persoalan kok pada waktu itu gitu. Kalau memang mau mempersoalkan Yahya atas undangan atau jejaringnya di komunitas-komunitas Israel, mestinya di situ tuh udah mulai rame. Kenapa sekarang? Sekarang itu dia. Profilingnya terlambat jangan-jangan. Ternyata baru tahu dia Israel gitu. Ada tuh meme gitu. Waduh. Nah, Ci, lu tadi menyebut orang yang namanya Holland Taylor. Ya. Siapa sebenarnya sosok ini nih? Kepanjangannya Charles Holland Taylor. Dia ini memang fase ya kalau menyebut nama asing ya. Sudah. Iya, oke. Skip. Lanjut. Ya, si Charles Holland Taylor ini adalah pembuka jalurnya Ketua Umum PBNU ke hubungan-hubungan internasional atau ke jaringan-jaringan internasional, khususnya di Amerika dan Eropa. Di PBNU, ketika Yahya dinabalkan sebagai Ketua Umum PBNU, Holland Taylor ini jadi staf khusus atau penasihat khusus di bidang hubungan internasional. Memang signifikan, misalnya ketika Yahya melawat ke berbagai negara, khususnya di Amerika, itu Holland Taylor selalu ikut. Selalu mendampingi ya? Selalu mendampingi. Misalnya satu contoh, ketika Yahya ketemu dengan foundernya The Heritage
Foundation, The Heritage Foundation di Amerika di September 2024. Dan beberapa kali juga Yahya pidato di Amerika atau di luar negeri. Nah, Holland Taylor ini yang mentranskripkan atau menerjemahkan lah ya, menerjemahkan pidatonya dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya Holland Taylor itu bukan bahasa Inggris yang bisnis gitu, bukan bahasa Inggris bisnis, tapi bahasa Inggrisnya itu udah sastrawi gitu. Jadi sudah fasih berbahasa Inggris gitu. Dan beberapa kali juga dimintai pendapat soal misalnya bagaimana NU membawa organisasinya ke ranah internasional, termasuk kedatangan NU atau hadirnya NU di R20. Kita sudah mewawancarai beberapa orang yang sangat dekat gitu dengan Yahya dan mereka cerita tuh awal kedekatan Yahya dengan Holland Taylor ini. Dan dari cerita mereka memang mula-mulanya Holland Taylor ini dia seorang warga negara Amerika gitu ya yang kemudian menjual perusahaannya di Amerika. Oh, dia bisnismen ya dia? Bisnismen. Tapi ini dijual kan dalam rangka untuk membiayai kampanye-kampanye dia soal Islam yang lebih inklusif, khususnya setelah 9/11 ya saat itu 2001 ya. Nah di Indonesia dia ini bekerja sama dengan Abdurrahman Wahid. Oh, mendiang Gus Dur ya? Mendiang Gus Dur. Nah dari situlah kemudian Holland Taylor ini semakin dekat dengan Nahdlatul Ulama. Hubungan ini terus dirawat bahkan setelah Gus Dur tidak ada ya, diteruskan lewat Gus Mus saat itu. Dan yang terakhir dia diteruskan oleh Yahya Khalil Stakuf ya, yang kemudian juga diangkat sebagai penasihat khususnya Yahya di bidang urusan internasional tadi. Tapi ini gua ya skeptis bahwa alasan polemik Berkowitz lah, kedekatan dengan Israel lah, laporan keuangan itu sebagai pemicu dari konflik internal atau gegeran di Nahdlatul Ulama gitu. Karena gue juga sempat kasak-kusuk nih, tanya sana, tanya sini gitu kan. Dan mereka bilang bahwa wah ini sebenarnya latar belakang persoalan ini itu adalah rebutan tambang. Gitu. Rebutan tambang. Konteksnya adalah, kita kasih pemirsa konteks dulu ya, barangkali pemirsa juga lupa ini bahwa sejak atau setelah Muktamar 2021 di Lampung itu kan Jokowi menjanjikan ormas keagamaan bisa mendapatkan atau mengelola konsesi tambang. Nah kemudian Jokowi membuat beberapa aturan-aturan lah sebagai dasar hukum pemberian konsesi tambang terhadap ormas keagamaan. Itu waktu itu waktu itu pasti kita nulis juga kan, betapa ributnya ormas, pro, kontra dan lain-lain lah. Yang Luhut nggak mau tanda tangan. Betul, salah satunya itu gitu kan. Dan pemerintah memberikan konsesi atau wilayah tambang yang dikelola oleh Kaltim Primakul (KPC). Ya, milik KPC. Bakri Group. Betul. Jadi KPC atau Kaltim Primakul itu adalah milik keluarga Bakri atau Bakri Group. Nah, untuk menindaklanjuti ya kan pemberian konsesi tambang itu, NU mendirikan satu badan usaha yang namanya Berkah Usaha Muamalah Nusantara. PT Bumnu. Jangan salah singkatan. Bukan BUMN ya. Bukan, Bumnu gitu kan. Sebagai tindak lanjut pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan ini. Di PT Bumnu itu Bumnu ya kan. Ketua Umum PBNU itu menjabat sebagai direktur utama. Sementara Rais Am itu sebagai komisaris utama. Gitu. Kita perlu cermati juga, Kang, bahwa inilah pangkal persoalannya. Kalau kita lihat di struktur kepengurusan perusahaan itu, dirut Yahya sebagai dirutnya, ternyata kan saham perusahaan itu dimiliki 99% oleh koperasi NU. Yahya ini juga menjabat sebagai ketua koperasinya. Jadi dia menjabat sebagai dirutnya, dia menjabat juga sebagai ketua koperasinya. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan pertambangan NU itu keputusannya berada di tangan Yahya sebagai dirut, sebagai ketua PBNU dan juga sebagai pemilik saham terbesar. Nah, sejak Januari atau awal tahun 2025, PT Bumnu ini sudah menjalin komitmen dengan seorang atau satu pihak investor yang namanya adalah PT APN. PT APN ini terhubung dengan seorang pengusaha yang berkolega atau berkerabat dengan seorang menteri di era Jokowi dan
Prabowo. Siapa tuh Ci menterinya Ci? Familiar kayaknya nih. Baca di laporan majalah Tempo tulisan Egi. Oke. Nah tapi Kang, Iya. memang setelah ada komitmen yang tadi disebut oleh Cica ya, PBNU ini harus memenuhi tenggat penandatanganan rencana kerja dan anggaran biaya Atau RKAB ya? atau RKAB yang jatuh tenggatnya itu pada akhir 2025 ini, Atau Desember ya, oke, betul. oke. Nah, kenapa RKAB ini penting? Karena dia adalah syarat utama sebelum memulai kegiatan eksplorasi. Jadi kalau belum ada belum bisa mulai nih kegiatan Betul. tambang nih. Dan kita juga bertanya ke orang-orang yang mengetahui dalam dinamika konflik tambang ini di internal Nahdlatul Ulama. Mereka bercerita bahwa Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dan Direktur Utama Bung Nu itu tadi belum bersedia untuk menandatangani RKAB itu, betul Ya. kan? Padahal sudah sebulan lagi Iya, ya. sebulan lagi mendekati tenggat. Apa sebabnya? Apa pasal dia belum mau menandatangani RKAB itu? Karena ada dua pengusaha nih yang berminat untuk mengelola tambang yang menjadi konsesi NU di KPC, ya kan? Siapa mereka? Oh, jadi calonnya nambah nih ya. Nambah, tidak hanya satu tadi yang disebutkan oleh Cica. Pembesar. Tapi ada satu lagi. Yang ini kan yang tadi deket sama menteri yang satunya. Yang sekarang berkerabat dengan yang lebih tinggi lagi. Siapa itu? Orang yang dekat dengan atau kerabatnya istana. Waduh. Kerabatnya Prabowo. Spill Ci. Lengkapnya baca majalah Tempo. Yes. Kita akan buka namanya di situ dan nanti pemirsa bisa membaca siapa dua pengusaha yang berminat untuk mengelola tambangnya NU gitu kan. Nah, masuknya dua pengusaha ini juga ada ceritanya nih, Cak, Kang. Jadi ini kita tarik ke belakang lagi ya. Ketika PBNU baru kemudian mendapat janji konsesi tuh dari Jokowi saat itu. Yahya ini setelah terpilih menjadi ketua PBNU mendatangi Jokowi lah. Mereka ketemu nih dan tanya gimana nih barang nih, siapa kita harus gimana nih. Dan di situ Jokowi kemudian bilang ke Yahya, ya ini serahkan saja ke Menteri SDM. Saat itu sudah Bahlil ya yang menjabat. Nah Bahlil ini diminta untuk mengatur lah kemudian. Nah dari situ Kang ketahuan lah kemudian bahwa yang akan menggarap konsesi ini adalah pengusaha yang diduga terhubung dengan kerabat menteri dari Prabowo dan Jokowi tadi. Oke. Memang Ci, itu cocok dengan penelusuran kita ya terkait dengan latar belakang pengusaha dan juga perusahaan yang akan dipakai untuk menggarap konsesi tambang NU itu. Karena perusahaan itu sebenarnya menggunakan nomine. Nama pengusaha yang dekat dengan menteri itu tidak ada dalam akta dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita sampai pada informasi bahwa pengusaha itu diduga terhubung dengan kerabat menteri itu, ada satu orang dekat lah ya, ketua umum PBNU yang bercerita kepada kita. Dia itu pernah bersirobok, nggak sengaja ketemu dengan ketua umum PBNU dan Gus Ipul malam hari itu. Ketika ditanya mau kemana, ke tempat kerabat menteri itu untuk membicarakan soal tambang. Dari situlah kemudian narasumber kita ini mengatakan bahwa ya di kalangan internal kami di elit-elit PBNU sudah tahu bahwa perusahaan ini adalah diduga terhubung dengan kerabat menteri itu. Ya Kang Gi, gue juga mengklarifikasi ke Gus Ipul atau Syaifullah Yusuf yang sekarang jadi Menteri Sosial ya. Tentang pertemuan tadi, pengusaha dengan ya ada Yahya di situ, ada Ipul di situ. Sebetulnya Ipul tidak kemudian membantah gitu ya, karena ya dia mengatakan bahwa ngopi-ngopi itu biasa dengan berbagai kalangan, termasuk dengan pembesar tadi. Tapi hasilnya apa belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ada satu cerita lagi sebetulnya. Gimana tuh? Dari utusan pengusaha, grup pengusaha besar. Dia bertemu suatu hari, dia bertemu dengan Yahya. Ketika NU sudah mendapatkan konsesi. Ketika PP 25 yang mengatur bahwa organisasi agama itu mendapatkan konsesi tambang, kemudian NU dapat konsesi, itu kemudian ada pertemuan itu. Lalu dalam pertemuan itu si utusan pengusaha besar ini menawarkan agar konsesi tambangnya NU
yang mengelola itu grup perusahaan besar ini aja, karena sudah punya pengalaman dalam hal eksplorasi tambang di wilayah Kalimantan, terutama di Kutai Timur, karena mereka sudah punya infrastruktur tambang di situ. Tapi kemudian Yahya menolak saat itu. Kenapa? Karena waktu itu PBNU masih harus segaris dengan Jokowi. Jokowi menyatakan konsesi tambang ini dikelola oleh siapa sebaiknya. Nah, itulah yang diikuti. Dan saat itu Yahya bilang, kami tidak berani berseberangan dengan Pak Jokowi kalau misalnya urusannya soal konsesi tambang. Kenapa? Karena ternyata siapa yang memegang atau yang menjadi kontraktor PT Bumnu itu untuk mengelola konsesi di Kutai Timur tadi, itu harus disetujui oleh pemerintah gitu, karena ya itu kan IUPK kan, IUP khusus gitu yang diberikan oleh pemerintah kepada NU dan harus berkonsultasi dengan pemerintah. Ci, memang pengusaha yang dekat dengan menteri itu berminat karena sejumlah narasumber kepada kita mengatakan bahwa tambang X Kaltim Primakul yang diberikan kepada NU ini memang konsesi atau lahan yang kualitasnya terbaik gitu kan, daging semua itu. Dan orang dekat Yahya bahkan mengatakan, memberi istilah ini wagyunya gitu loh. Paling oke lah ya. Paling oke gitu, cadangan batu baranya. Karena itulah pengusaha yang dekat dengan menteri itu tadi sungguh-sungguh berminat sampai kemudian menawarkan proposal. Iya, terhadap proposal itu Kang, sebetulnya tim di PBNU internal itu sudah menggandeng beberapa orang lah ya untuk melakukan due diligence terhadap proposal itu yang disodorkan oleh pengusaha yang terhubung langsung dengan menteri tadi. Nah, ternyata ada beberapa poin kerjasama yang dianggap oleh kubu Yahya itu tidak terlalu menguntungkan bagi PBNU. Pertama misalnya kita mau mengeksplorasi tambang, itu kan harus butuh deposit kan. Deposit itu digunakan untuk berbagai hal, misalnya untuk reklamasi kelak gitu, senilai ratusan miliar. Nah, itu dibebankan pada PBNU. Duit dari mana PBNU segitu gitu kan? Meskipun PBNU juga punya cadangan kas yang besar menurut orang-orang di PBNU. Kemudian yang kedua, pembangunan sarana prasarana untuk menuju lokasi tambang. Jalan dan lain-lain ya. Jalan, infrastruktur segala macamnya. Pelabuhan termasuk ya. Betul, itu menjadi tanggungannya PBNU atau PT Bumnu dengan pemegang saham utamanya kan PBNU gitu. Dan menurut seorang pengusaha yang kemudian gue juga wawancara, seharusnya yang menyediakan itu semua adalah kontraktornya gitu. Tapi yang menjadi pangkal masalah adalah sebetulnya awalnya komitmen itu disetujui oleh Yahya, sudah oke. Ini jadi main kontraktor nih. Tapi 3 bulan terakhir, seperti kata lu tadi, Kang, angin berubah. Kemudian Yahya mereview ulang kerjasama itu atau komitmen itu. Yahya mengutus timnya untuk berkomunikasi dengan pengusaha di dekat Prabowo yang kemudian ternyata proposalnya juga masuk ke PBNU dan dianggap proposal yang ini lebih menguntungkan. Apa itu menguntungkannya, Ci? Pertama, depositnya ditanggung oleh kontraktornya. Kemudian yang kedua, segala macam sarana prasarana itu ditanggung oleh kontraktornya juga gitu, meskipun bagi hasilnya tidak jauh berbeda angkanya dengan proposal yang sebelumnya atau proposal milik kerabat menteri tadi gitu. Seorang petinggi di PBNU bilang bagi hasilnya itu sekitar 70-30, 70%, hampir 70% untuk PBNU, 30-nya untuk pengusaha. Oke. Lebih oke lah ya buat PBNU ya ketimbang proposal pertama tadi. Nah, Ci, pengusaha yang menawarkan proposal yang dianggap lebih menguntungkan secara bisnis NU itu memang hasil komunikasi di internal NU, terutama di elit NU dipimpin oleh Yahya untuk mencari plan B, menyiapkan plan B kalau pemerintahan ini sudah berganti. Nah, Jokowi tadi sudah punya arahan, rencana dan lain-lain, tapi kemudian diganti oleh Prabowo. Betul, beda juga mungkin arahannya. Betul, barangkali menurut cerita narasumber-narasumber kita, mereka bilang bahwa barangkali Prabowo punya preferensi lain. Jangan-jangan bukan pengusaha itu yang dikehendaki, ada pengusaha lain. Di exercise lah
upaya-upaya untuk mencari pengusaha yang ingin menggarap tambang NU itu. Di sini apa soalnya Gi, Ci? Ya. Karena apa? Yahya punya plan B gitu kan. Sementara sudah ada komitmen pertama dengan pengusaha yang dekat dengan menteri itu. Ya. Ya, ini yang dipersoalkan oleh Saifullah Yusuf sebagai Sekjen PBNU. Ini ada komitmen pertama. Ya. Kenapa kemudian ada komitmen baru yang kemudian berjalan gitu loh. Jadi ini kayak mengacaukan Iya. semua rencana gitu. Dan sebetulnya ada satu cerita lagi, Kang Gi. Kenapa ada plan B ini? Karena pengusaha yang punya komitmen atau pengusaha awal tadi itu punya hubungan yang tidak terlalu harmonis dengan pengusaha di sekitarnya presiden. Oke. Gitu. Jadi ada kekhawatiran, ini dua orang dekatnya Yahya itu cerita bahwa ada kekhawatiran kalau PBNU ini bekerja sama dengan pengusaha awal tadi Yang dekat dengan menteri tadi yang ya. dekat dengan menteri, ini nggak akan mulus jalannya besok Iya. gitu. Dan memang apa boleh buat bagi Yahya karena dia sendiri sebenarnya sudah sempat menanyakan CG kepada Presiden, Prabowo. Betul, kepada dalam Presiden. pertemuan ya. Dalam sebuah pertemuan di bulan 6, di bulan Juni. Di situ Yahya bertemu dengan Presiden ditemani dengan salah satu kepala badan. Ya. Namanya Aris Marsudianto. Iya. Ya kan? Di situ Yahya bertanya, ini bagaimana nih Pak tambang yang kami kelola, siapa nih operator atau kontraktornya, ya kan? Presiden tanya, ini cerita dari narasumber yang mendapatkan cerita langsung ya tentang isi pertemuan itu. Presiden bertanya, emang siapa yang mau NU punya siapa gitu? Disebutlah nama pengusaha yang dekat dengan menteri itu. Nah, ternyata Prabowo responnya di luar dugaan. Prabowo memberikan semacam advice lah ya, saran bahwa kalau bisa ada alternatif nama lain, begitu kan? Ada alternatif nama lain yang bisa dieksersis untuk menggarap proyek atau konsesi tambang NU itu. Kang, urusan tambang ini memang akhirnya merembet kemana-mana ya di NU ini ya. Jadi misalkan ada beberapa pengurus internal PBNU gitu yang mempermasalahkan Ipul gitu sebagai sekjen tidak menandatangani ada sekitar 50 lebih gitu SK kepengurusan di tingkat ranting cabang ya, PCNU dan juga PWNU gitu. Wilayah ya. Sejak mulai ramai-ramai antara dua kubu tadi ada yang Antara Yahya dan Ipul ya. ya. Lain itu juga ada urusan rumah tangga juga yang akhirnya dibawa-bawa gitu, bahwa sekitar 3 bulan terakhir ini bendahara umum Good Fund itu juga enggan mengeluarkan biaya operasional untuk kantor ya. Artinya ada beberapa hal yang duit operasional yang akhirnya tidak turun gitu. Dan Good Fund ini ada di kubu Ipul nih yang ingin bahwa tambang ini dipegang oleh pengusaha pertama tadi ya, yang dekat dengan menteri tadi. Kerabat menteri tadi, betul. Oke. Soal tanda tangan SK tadi, gue mencoba untuk meminta tanggapan Ipul Iya. dalam wawancara, dan dia menjelaskan ya bahwa sebetulnya dia tidak menahan SK, Oke. tapi ada beberapa syarat yang belum dipenuhi dari 50 atau sekitar 50 tadi calon ketua, dan sebetulnya ada sistem yang di lock gitu. Nah, nanti detailnya baca di majalah Tempo tulisan Egi. Iya. Artinya dinamika soal tambang ini yang gua dengar juga sampai pada tuntutan muktamar luar biasa. Betul. Ya kan, untuk mengganti kepemimpinan Yahya Holil Stakuf di PBNU. Sudah sampai segitunya ya Gi ya, panasnya dan hangatnya Betul. Jadi konflik ini. betul. Jadi memang setelah Rai Suriah ya mendorong agar Yahya ini mundur dari jabatannya gitu. Yahya kan dikasih waktu 3 hari tuh. Yes. Tapi kemudian setelah 3 hari dia menolak mundur gitu. Rapat lagi tuh Rai Suriah, dan Yahya juga kemudian nggak mau kalah, dia juga mengumpulkan Konsolidasi juga. di Surabaya tuh saat itu. Nah ini Kang, ini masih kemudian dampak ya dari konflik ini. Ketika Yahya kemudian berusaha mengumpulkan PWNU ya, pengurus gitu ya di Surabaya. Dari beberapa pengurus yang akan datang gitu ya, yang diundang oleh Yahya, mereka mengaku dihubungi oleh personel polisi sebelum berangkat. Wah, ada tangan polisi. Calling. Tangan polisi dalam konflik PBNU ini ya, Gi? Betul. Dan tapi memang mereka menanyakan, mereka tahu bahwa mereka diundang ke Surabaya dan mereka bertanya,
mau kemana? Mau ke Surabaya memang ya. Mending nggak usah, mending kalian jaga daerah sendiri masing-masing saja. Nggak usah kemudian ikut menambah kisruh datang ke Surabaya gitu untuk konsolidasi dengan Yahya tadi gitu. Nah, cuman yang memang menarik di tengah konflik ini, para pengurus NU di daerah ini juga ternyata dihubungi oleh personel polisi untuk ditanya-tanya soal sikap mereka di tengah konflik antara Yahya dengan Ipul ya. Kalian ini ada di kubu mana? Gitu. Ditanya-tanya mereka, dan kebanyakan akhirnya juga bilangnya ya itu urusan PBNU pusat gitu. Kami gak ikut-ikutan gitu. Tapi fakta bahwa pemetaan itu ada itu dibenarkan. Salah satunya oleh PWNU Yogyakarta ya. Dan juga yang ketika di Surabaya itu PWNU Bangka Belitung juga membenarkan gitu bahwa ada personel polisi yang menghubungi gitu. Nah, dengan segala konflik ini mereka kemana nih? Elit-elit ya dan pengurus-pengurus daerah itu, apakah mereka sudah jelas nih petanya ke kubu Rais Am plus Gus Ipul atau ke kubu Yahya nih yang secara definitif masih sebagai ketua umum sampai nanti kalau misalnya ada muktamar dan lain sebagainya? Ya, kebanyakan dari mereka memang tidak memilih sikap ya. Justru mereka tuh mendorong agar Rais Am di sini khususnya bersama ketua umum Yahya gitu ya, agar islah, ketemulah, obrolkan ini baik-baik gitu. Karena dalam sejarahnya NU tidak pernah terpecah sampai mendorong pergantian sebelum ada muktamar gitu ya. MLB juga gitu. Ini baru pertama kali gitu. Jadi daripada ribut dan jelek gitu ya, mereka mendorong udah islah dulu aja. Iya. Itu menarik dari sisi internal. Gue dapat cerita nih Ciki, bahwa ada juga politikus yang coba riding. Iya. Siapa kan? Iya kan, yang lincah pokoknya. Yang lincah pokoknya. Jadi ada yang mencoba untuk riding situasi ini. Jadi ada narasumber yang bercerita kepada kita bahwa tentu saja ini tidak dibiarkan menggelinding begitu saja. Ada politikus yang mencoba untuk riding situasinya. Mereka sudah menggelar pertemuan dari informasi yang dikumpulkan oleh narasumber kita ini dan berceritakan ke kita. Mereka sudah menggelar pertemuan itu antara sejumlah menteri ya di kabinet Prabowo. Mereka tentu saja nahdliyin gitu kan. Nahdliyin di mana-mana memang ya. Di mana mereka tentu saja nahdliyin dan mereka membaca situasi bagaimana ini kita merespons ini gitu, dan dari informasi itu didapatkan sebuah berita ya bahwa rupanya mereka mencoba untuk mengutus sejumlah kiai agar bisa bertemu dengan pihak Kementerian Hukum, ya kan. Jadi mereka mencoba untuk mencegat atau mengganti kepengurusan itu lewat legal, jalur legal. Pertemuan ini sebenarnya sedang diupayakan gitu, dan katanya kalau ada update terbaru, artinya kalau pertemuan itu jadi nanti akan dikabarin gitu. Jadi memang mencoba untuk mengganti kepengurusan yang resmi PBNU yang terdaftar di Kementerian Hukum lewat lobby-lobby. Itu yang kemudian mereka baca di kubu Yahya ya, mereka baca situasi-situasi yang coba ditunggangi lah oleh politikus-politikus ini gitu. Berarti memanfaatkan ini ya, momentum bahwa ada Rai Syuriah yang memberhentikan akhirnya ya, memberhentikan ketua umum Yahya gitu ya. Memang Kang Ki, ini GGT ini. Apa itu GGT? Gara-gara tambang. Ini bahasanya orang-orang di NU yang menolak tambang. Karena sebetulnya di internal NU atau di kalangan Nahdlin itu juga banyak yang menolak konsesi tambang untuk NU. Dan mereka sudah mengajukan atau mendorong berbagai sikap gitu ya. Salah satunya mengajukan JR ke MK, review ya. Judicial Review, untuk paling tidak membatalkan lah PP nomor 25 yang memberikan konsesi tambang untuk organisasi keagamaan. Ini sudah tahun lalu, bahkan dilakukan oleh Putri Gus Dur, Inayah Wahid, yang juga adalah seorang Nahdliyin dan juga pengurus di NU. Dan juga orang dekatnya Yahya sendiri itu menolak sebetulnya PBNU mendapat tambang gitu ya. Jadi bukan justru banyak manfaatnya, malah bikin gegeran gitu ya. Bikin gegeran. Kenapa? Karena tambang ini kan industri yang ekstraktif ya, merusak. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilainya Nahdliyin gitu ya. Dan
mereka juga kehilangan muka karena NU sendiri sering mengadvokasi masyarakat-masyarakat yang terdampak tambang di berbagai daerah. Bahkan Yahya sendiri sempat mengadvokasi kasus tambang. Misalnya kasus Kendeng. Beberapa tahun lalu Yahya itu bertemu dengan ibu-ibu korban tambang yang ada di Kendeng bersama dengan Gusmus untuk mengadvokasi tambang. Maka orang dekatnya Yahya sendiri juga mempertanyakan, loh ini gimana sih Gus Yahya ini dulu mengadvokasi tambang tapi sekarang kemudian menerima tambang. Tapi kemudian bahasanya adalah ini kan pemberian pemerintah gitu. Nggak ada manfaatnya menerima tambang ini gitu. Jadi memang ribut juga Kang di internal karena ini dapat duitnya belum tapi udah ribut duluan. Apalagi udah dapat duitnya katanya. Iya. Tapi kayaknya udah cukup panjang kita ya ngebahas. Sikap Tempo sendiri soal geger tambang ini seperti apa Kang di PBNU? Sebenarnya agak banyak irisan dengan sikap kubu yang menolak tambang di internal NU. Jadi sebenarnya ini adalah kutukan tambang nih. Kutukan tambang. Karena apa? Tambang bagaimanapun itu di dalam banyak kasus, mungkin hampir semua kasus eksplorasi tambang ya, tambang itu justru menimbulkan banyak mudarat, ya kan, banyak kerugian terhadap lingkungan, masyarakat gitu. Kita tahu bahwa daerah-daerah yang ada konsesi tambangnya itu justru masyarakatnya menderita, mereka bahkan bisa sampai terusir karena daerahnya barangkali sudah rusak lingkungannya, airnya sudah nggak layak, hutan juga sudah gundul, ya kan, rawan bencana alam dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tambang ini memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat, omong kosong sih, karena dalam banyak kasus justru masyarakat sekitar merasakan dampak buruk dari kehadiran tambang di lingkungan mereka. Lalu yang kutukan yang kedua, ini ya kan, banyak kutukan yang kedua, tambang itu selalu menimbulkan atau memicu konflik, ya kan, antara pihak-pihak yang berebut. Sudah banyak kasus deh, lu sebut banyak kasus, lu bisa searching di berita bahwa orang-orang yang berkepentingan dalam tambang itu selalu saling jegal, saling sikut, saling memidanakan gitu kan. Ada yang musuh atau pengusaha musuhnya di penjara dan lain sebagainya, ya karena mereka berebut tambang. Ini yang sebenarnya terjadi di NU, mereka saling sikut dan sekarang saling jegal. Ingat nggak? Tambang yang menyatukan, sekarang tambang yang menceraikan mereka. Itu sikap Tempo. Asik. Saksikan terus Bocor Arus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Sampai lagi. Lupa gua.